Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayyuhal jam'ul karim, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua dalam berkah berlimpah. Kalau kita ngelihat dari wajah-wajah ini kebanyakan, ini ada yang orang Rawa Badung apa kagak nih? Ya, karena saya akamsi, anak kampung sini saya. Jadi saya sedang berbicara di depan saudara-saudara saya dan pemirsa TV One dimanapun berada, sesuatu yang memang teramat penting untuk diingatkan. Sebelumnya yang terhormat Ustadz Kasif Khair, Ustadzah Syifa Nur Fadilah, semoga terus diberikan penjagaan oleh Allah. Jamaah sekalian berbahagia, iri itu ada sesuatu yang dia positif, ada yang negatif. Kalau yang negatif inilah yang kita bahas, hasad. Kalau yang positif namanya ghibthah. Jadi sabda Nabi, al-mu'minu yaghbithu wal munafiqu yahsudu. Orang yang beriman dia ghibthah. Dia pengen kayak orang yang mendapatkan karunia tanpa menginginkan kehilangan karunia dari orang lain tersebut. Seperti orang-orang yang ketika melihat, ini ada orang sedekah di masjid sampai 200 juta, ya Allah saya pengen kayak dia. Yang kayak begitu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tapi yang bahaya adalah hasad. Karena siapapun yang merawat sifat hasad, maka dia adalah orang munafik. Wal munafiqu yahsudu. Orang munafik, dia adalah orang yang mendengki. Dan ini berabe dari lantaran bukan sekedar amal dia yang dimakan dari perbuatan hasadnya itu, kebaikannya jadi habis. Tetapi dipastikan bila engkau mati dalam keadaan hasad, maka engkau matinya su'ul khotimah. Berabe karena memang tadi yang disampaikan, jangan-jangan kita belum selamat dari sifat hasad. Jemaah, kita lihat di dalam Al-Quran, sampai Nabi dapat pesan khusus perihal mengingatkan tentang hasad ini. Kita hafal semuanya ayatnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil wa min syarri hasidin. Diceritakan dalam ayat Al-Quran betapa Nabi Muhammad disuruh berlindung kepada Allah. Pada akhirnya wa min syarri hasidin idza hasad. Emang berabe kalau ketemu dengan orang yang hasad, karena tidak ada yang mereka inginkan kecuali kebinasaan kepada orang yang dihasad. Ketika Nabi Muhammad dapat pesan khusus juga dalam surat Al-Maidah. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haq. Ceritakan kepada mereka ya Muhammad tentang dua putra dari Adam, Habil dan Qabil. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini kan cerita kedengkian dari dua saudara yang dia punya bapak sama. Tapi apa yang terjadi karena kedengkian dari Qabil saudaranya, maka dia menginginkan kebinasaan kepada saudara kandungnya. Emang berabe kalau orang yang udah hasad, siapa aja yang ngingetin, dia akan tolak. Nggak terima. Karena penyakit ini begitu membahayakan. Maka mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Karena kalau orang yang hasad, dia hidupnya kagak tenang. Jadi siksaan buat orang yang punya penyakit dengki, kalau bahasa Inggrisnya uring-uringan melulu. Tahu ya uring-uringan. Ngelihat orang kagak keduman demen. Hatta dia punya ilmu kelewat banyak. Siapa yang gak kenal dengan iblis yang diceritakan di dalam Al-Quran? Maka disebutkan awwalu khati'atin hiya al-hasadu.
Pertama kali kesalahan yang dibuat oleh makhluk Allah adalah kedengkian. Ketika iblis dengki kepada Nabi Adam, sampai kemudian dilaknat. Maka ingat wahai saudaraku, bila kau merawat kedengkian di dalam dadamu, maka berbagai petaka akan datang dalam hidupmu. Sampai mati kau mendapatkan sebuah petaka yang disebut su'ul khotimah. Maka TV One memilih tema ini untuk mengingatkan saudara-saudaranya kaum muslimin dan muslimat. Ente jangan kepengenin yang dimiliki oleh orang lain dan buat hilangnya nikmat dari orang lain. Minta aja kepada Allah. Kalau bahasa Betawi Ustaz, kalau orang hasad tuh disebut hatinya bebulu. Betul ya Bu? Hatinya kagak bersih. Bebulu dia punya hati. Enggak keduman demen ngelihat orang. Jemaah, Imam Ghazali menceritakan bahaya yang paling besar dari hasad ini dalam kitab Minhajul Abidin. Beliau ceritain, beliau punya murid. Dalam kitab itu diceritakan Fudail bin Iyad, beliau punya murid yang paling pinter. Tetapi menjelang kematiannya, saking sayangnya di guru, datang. Dia sedang sakaratul maut. Tetapi kemudian karena guru punya cinta kepada muridnya, dan perlu diingat, dua orang yang mencintaimu tanpa batas, kedua orang tua dan guru yang mengajarkanmu tentang agama. Dia punya kasihnya nggak berbatas. Fudail bin Iyad datang nengokin lagi sakratul maut. Summa qara'a surat Yasin. Kan kalau orang mau meninggal sakratul maut dibacain surat Yasin. Apa kata muridnya? Ya Ustaz, la taqra hadhihi surah. Ya Ustaz, tolong jangan kau baca ini surah. Lagi dibacain surat Yasin, ini murid kesayangannya. Saya ingin sampaikan ini sebagai pesan kuat buat mereka yang sedang memusuhi saudaranya karena dengki, karena kepengen saudaranya susah sampai dia korbankan dirinya mendapatkan petaka. Azabnya kelewat berat. Kelewat berat. Jemaah, ketika muridnya bilang, ya Ustaz, la taqra hadhihi surah. Fasakata. Gurunya karena muridnya ngomong begitu diam. Karena dipikir ini kepanjangan. Walaqanahu la ilaha illallah. Kemudian dirubah. Dia baca talqin. Fudail bin Iyad bimbing baca talqin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita punya saudara, udah ketika sakaratul maut bisikin, bimbing, talqinin. Maka kemudian sesuatu yang tidak terduga, dia kemudian berkata, ana bari'um minha, aku telah melepaskan diri dari kalimat tauhid. Padahal nih murid yang kelewat cerdas yang disayangin sama gurunya. Apa yang terjadi? Mati dia seketika. Fudail bin Iyad, naluri seorang guru. Dia nangis, dia masuk ke rumah 40 hari, yabki, nangis, nggak keluar rumah. Dia sedih ngebayangin bahwa ada petaka yang akan terjadi pada murid kesayangannya karena mati su'ul khotimah. Ketika kemudian Fudail bin Iyad bermimpi setelah 40 hari dia menangis-nangis. Dia bermimpi ngelihat dia punya murid dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Apa yang terjadi pada dirimu? Engkau adalah murid kesayanganku dengan 3 hal. Pertama, saya suka namimah. Yang kedua adalah saya punya hasad kepada teman-teman saya. Yang ketiga, saya punya penyakit dan kemudian saya nggak sabar sampai kemudian saya minum khamar. 3 hal itu. Jadi hati-hati, azab dari orang yang mendengki, kau mati dalam keadaan su'ul khotimah bila tidak bertobat. Semoga manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji Syarif Mantaji. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita termasuk orang yang pendengki. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat dengki ini. Dan ternyata secara tidak sadar pemirsa, ketika kita mempunyai sifat dengki, Allah sesungguhnya telah memberikan hukuman selama di dunia, yaitu rasa gelisah, rasa yang selalu tidak tenang ketika hati kita diliputi sifat rasa dengki.
Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah nanti akan meneruskan bagaimana tema yang menarik ini untuk tidak menjadikan iri dan dengki di dalam hati kita. Namun sebelumnya guru kita Ustaz Kasif Her akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Hai jamaah, masih semangat? Saya mau bagi-bagi rejeki bersama Luwak White Coffee. Siapa yang pengen dapat hadiah? Hadiahnya 1 juta rupiah, tapi jangan lupa ya dipotong pajak. Pertanyaannya sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini. Sebutkan salah satu penyebab orang iri dan dengki. Ntar dulu, yang tunjuk tangan nanti saya pilih, bisa jawab saya panggil ke depan dan berhak dapat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Sebutkan salah satu penyebab iri dan dengki. Mana ya? Waduh, ini aja nih yang bedaknya banyak. Maju ke depan. Ya silakan ini Mbak siapa nih ya? Mbak namanya siapa? Nomor sepatu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Lydia. Oke, Lydia. Ya. Oke, Lydia apa jawabannya? Saya izin menjawab Ustadz. Jawabannya kurangnya rasa syukur dalam diri. Betul gak ya? Kurangnya rasa syukur dalam diri. Betul, Masya Allah. Lydia selamat ya. Kamu dapat 1 juta rupiah, tapi jangan lupa dipotong pajak. Langsung hadiahnya cash dari Luwak White Coffee 1 juta rupiah. Oke pemirsa, Damai Indonesiaku jangan kemana-mana karena Damai Indonesiaku akan hadir kembali tapi nunggu yang lewat satu ini.